Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahaskan tentang sistem modulasi. Anggota kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang pertama ada 1 Nofal Fariski, 2 Fedi Agiansyah, 3 Mahfud Imanuddin, 4 Ferry Hadi, dan 5 Purwono Budi. Pokok bahasan dalam sistem modulasi ada 4. Yang pertama, sistem modulasi analog. Yang kedua, sistem modulasi pulsa. Yang ketiga, sistem modulasi digital. Dan yang keempat, modem. Saya Nofal Fariski akan menjelaskan tentang sistem modulasi analog. Sebelum kita ke modulasi analog, kita akan mengetahui apa itu sistem modulasi. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Fungsi dari modulasi adalah digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian karakter sinyal dengan media yang digunakan. Tanpa proses modulasi, informasi tidak praktis dikirimkan melalui media udara. Nah, kita akan masuki tentang modulasi analog. Pada modulasi analog, sinyal pemodulasi berupa sinyal analog digunakan untuk memodifikasi sinyal pembawa. Modulasi menggambarkan besaran dari sinyal pembawa yang dimodifikasi. Ada 3 jenis modulasi analog yang diuraikan dalam pasal kali ini, yaitu modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Ingat, gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Hal ini disertai kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, yaitu suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak jauh, tapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise atau gangguan. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus yang memiliki 3 parameter dasar yang sudah sebutkan sebelumnya tadi, yaitu amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satu detik. Yang ketiga, fasa adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Yang pertama, kita akan membahas tentang modulasi amplitudo atau AM. Sinyal pemodulasi pada AM adalah sinyal asal yang berisi informasi, dan sinyal pembawanya adalah sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah secara proporsional terhadap amplitudo saat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Nah, ini adalah gambar dari gelombang modulasi amplitudo dan spektrum sinyal AM. Dan ini juga gambar lanjutan dari itu. Dan AM memiliki kelemahan. Pertama, dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Yang kedua, jaringan yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan. Nah, ini adalah blok diagram model AM. Selanjutnya, modulasi frekuensi FM. Pada modulasi frekuensi, sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudonya konstan selama proses modulasi. Proses modulasi frekuensi digambarkan sebagai berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya, suatu bentuk modulasi
di mana frekuensi sinyal membawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudo sinyal input. Amplitudonya tetap konstan seperti yang dijelaskan tadi. Dan ini gambar gambarnya. Modulasi frekuensi memerlukan bandwidth yang lebih lebar daripada modulasi amplitudo AM. Modulasi frekuensi FM ditahan terhadap gangguan sehingga dipilih untuk sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi. Dan keuntungannya seperti noise lebih kecil yang membuat kualitas lebih baik, hampir sama dengan aslinya. Dan yang kedua, yang dibutuhkan lebih kecil. Nah, ini gambarnya. Perbedaan adalah FM dan AM. Setelah perubahan frekuensi atau deviasi dari sinyal membawa sebanding dengan amplitudo saat sinyal pemodulasi. Sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Dan ini adalah spektrum frekuensi sinyal FM. Jadi digambar. Selanjutnya adalah keuntungan FM terhadap AM atau kelebihan frekuensi modulasi daripada amplitudo modulasi. Nah, pertama, amplitudo sinyal FM lebih konstan sehingga pemancar tidak memerlukan penguat linier kelas A dan B seperti pada pemancar amplitudo, tapi cukup penguat kelas C yang mempunyai efisiensi lebih baik. Yang kedua, adanya capture effect pada penerima FM, yaitu sinyal yang lebih kuat mengalahkan sinyal lain yang lebih lemah pada frekuensi yang hampir sama. Dalam hal ini, sinyal yang lebih lemah diterima di limiter penerima dengan mengalami peredaman sebagai penguatan. Kondisi ini dapat mencegah intervensi dengan sinyal lain yang diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, FM lebih tahan terhadap draw atau noise, dapat dicapai dengan rangkaian pre-emphasis yang terdapat di sistem AM. Selanjutnya, pada pemancar FM komersial, kanal frekuensi yang berdekatan dipisahkan oleh quad band lebar 25 kHz sehingga mencegah interferensi antar kanal. Yang terakhir, komunikasi FM mendekati line of sight. Antara pemancar dan penerima harus saling melihat yang membatasi radius penerimaan. Hal ini memungkinkan dioperasikannya beberapa pemancar berbeda pada frekuensi yang sama dengan interferensi yang kecil. Selanjutnya adalah kerugian FM terhadap AM. Dan kelebihan daripada AM, FM juga memiliki kelemahan dibanding AM. Yang pertama, rangkaian yang dibutuhkan pada komunikasi FM jauh lebih lebar daripada AM. Yang kedua, peralatan pemancar dan penerima FM lebih rumit daripada AM, terutama pada modulator dan demodulernya, yaitu pengirim dan penerimanya. Yang terakhir adalah penerimaan line of sight pada FM menyebabkan daerah cakupan FM lebih kecil daripada AM. Yang terakhir adalah phase modulasi atau PM. Phase modulasi adalah suatu bentuk modulasi yang mewakili informasi sebagai variasi dalam fase seketika dari gelombang pembawa. Berbeda dengan FM dan AM, karena PM tidak terlalu banyak digunakan untuk transmisi radio atau komunikasi. Hal ini dikarenakan PM cenderung memerlukan perangkat keras menerima lebih kompleks dan dapat terjadi masalah ambiguitas dalam menentukan sesuatu. Misalnya, sinyal adalah berupa tahap demi positif 80 derajat atau negatif 110 derajat. PM tetap digunakan, namun biasanya dalam penggunaan synthesizer musik digital yang sekarang banyak digunakan oleh pemain-pemain musik. Nah, modulasi ini menggunakan perbedaan sudut
atau fasa dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan digital. Pada modulasi jenis ini, amplitudo dan frekuensi dari sinyal analog tetap yang berubah adalah fase analognya. Nah, dan ini adalah gambar gelombang dari fase modulasi atau PM. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.